جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin di penjelasan hadis Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt, yaitu hadis ke 18 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan mengupas kalimat Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan turutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia menghapuskannya, yaitu perbuatan baik menghapuskan perbuatan buruk. Dan dikatakan dalam terjemahan dengan subjudul, apabila Anda telah terlanjur berbuat buruk, maka hapuslah dengan berbuat baik. Sabda Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah atau turutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia menghapuskannya. Perbuatan buruk itu akan memberikan impact yang negatif pada pelakunya, entah dia merasa atau tidak, entah zahir maupun batin, entah segera atau kelak. Maka di antara hal yang menutup impact buruk itu, efek buruk itu, adalah amal soleh. Tentu di antaranya istighfar, taubat, atau amal saleh lainnya yang memiliki potensi menghapus dosa amal buruk tersebut jika itu dosa kecil, atau melegakan apa yang ada di hati dari kegusaran setelah beramal buruk, atau apapun dari efek negatif dari amalan buruk. Maka amalan saleh itu, terutama istighfar dan doa, itu bisa menghapusnya biiznillah ta'ala. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah yang maknanya, setelah hamba diperintahkan untuk bertakwa saat tidak dilihat dan saat dilihat orang, padahal pastilah terjadi dari dirinya sikap lalai dalam takwa, baik dengan meninggalkan sebagian kewajiban atau dengan melakukan sebagian hal yang dilarang, maka Allah memerintahkan untuk melakukan apa yang dapat menghapus keburukan tersebut, yaitu dengan menurutkannya dengan perbuatan baik. Nabi SAW menyuruh kita, ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, senantiasa bertakwalah kepada Allah. Jangankan yang tidak hafal hadis ini, yang hafal hadis ini saja tentu masih berpotensi untuk
tidak bertakwa. Ya. Jadi bertakwa di setiap situasi itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa dan sulit. Terlebih pelakunya adalah kita yang kadar imannya tidak seperti salafus saleh. Kafar kufur nikmat. Karena segala maksiat itu ada nafas kufur nikmatnya. Dan Allah Ta'ala katakan zalum kafar, ini adalah sighah mubalaghah dari wazan fa'ul dan fa'al yang menunjukkan sering. Yang menyatakan ini Allah sebagai Khaliq, pencipta manusia, sehingga kita nggak bisa menampik ini. Kita nggak bisa mengatakan bahwa saya nggak pernah berbuat zalim, saya nggak pernah kufur nikmat, nggak bisa. Mau setinggi apapun ilmu kita sering berlaku zalim, baik tentu terhadap diri kita dengan dosa-dosa, salah menempatkan sesuatu sehingga bukan pada tempatnya. Dan itu kesalahan atau dosa. Kafar kufur nikmat, kesalahan atau dosa. Belum lagi karakter-karakter lainnya, baik karakter tabiat umumnya manusia atau karakter personifikasi manusia, yaitu antar individu itu memiliki tabiat buruk masing-masing yang speknya berbeda-beda. Ada seseorang potensi dosanya di lawan jenis, ada seseorang potensi dosanya di korupsi, ada seseorang potensi dosanya di dusta, dan seterusnya, beda-beda. Nabi SAW mengatakan, jika hamba melakukan dosa, maka akan ternoktahkan di hatinya satu noktah. Hati yang dimaksud bukan jantung fisik, tapi jantung secara makna yang gaib, dan itu masuk dalam kejiwaan. Maka dosa itu berefek pada kejiwaan dengan tingkatan yang berbeda-beda. Begitu juga misal Nabi SAW mengatakan seseorang ketika dia bangun telat subuh, terus sholat subuh di luar waktunya, itu dia akan merasakan harinya itu fahish, harinya kotor, nggak enak. Padahal itu maksudnya bukan meremehkan, tapi itu sebatas apa? Kelewatan sholat subuh. Harinya beda, nggak enak harinya dibandingkan dengan orang yang melakukan standar amalan muslim salat subuh, apalagi berjemaah. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan dosa memberikan efek pada kejiwaan dan hati manusia yang itu lebih tidak baik dibandingkan sebatas penyakit fisik. Nah, untuk menyembuhkannya maka beramal solehlah. Tutup itu amal keburukan dengan kebaikan, dimulai dari zikir, istighfar, taubat, kemudian amal soleh yang memerlukan tenaga dan fisik, atau amal soleh yang memberikan kebahagiaan pada orang seperti sedekah, wakaf dan seterusnya. Maka ini kebaikan dalam syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga manusia, hamba Allah muslim, ketika dia merasa mulai jauh dari Allah, Allah memberikan kans dan kesempatan buat dia balik, taubat, istighfar dan beramal soleh, sehingga dia tidak kehilangan Rabbnya dari segi penghambaan dan kedekatan. Dia bisa kembali ke Allah, dia mendapatkan ketenangan kembali. Dan memang begitu siklus hidup banyak dari muslim yang beriman. Karena itu para ulama mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu dengan sebab ketaatan, dan berkurangnya iman dengan sebab kemaksiatan.
Dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya sebenarnya memberikan azab, uqubah, hukuman kepada manusia yang bersalah di dunia ini. Sebenarnya itu rahmat dari Allah sebagai teguran agar kembali. Sebagai teguran agar kembali. Hanya seringkali yang ditegur enggak ngeh kalau sedang ditegur, atau dia ngeh sedang ditegur namun syahwatnya melampaui taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kadang selalu, kecuali bagi yang Allah telantarkan, tapi semua orang yang terlantar tetap Allah berikan tanbih, peringatan, dan Allah ingatkan dengan kejadian peristiwa fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibrah wahai orang yang memiliki basirah dan pikiran atau akal. Allah Ta'ala berfirman di surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Yang di sini maknanya, dan dirikanlah salat pada kedua ujung siang. Ujung siang yaitu pada permulaan pagi dan juga pada petang hari. Sebagian mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan bahwasanya ini subuh dan asar, ada yang mengatakan bahwasanya ini subuh dan maghrib. Wa zulafam minal lail, dan juga pada bagian permulaan malam. Ada yang mengatakan ini salat Isya. Jadi di sini aqimis shalah, tunaikanlah salat dengan rukun serta syarat-syarat sahnya dan kewajiban-kewajibannya. Dengan jenis salat tersebut yang mana ini adalah salat fardu. Di surat Hud ayat 14, maka kira cari di sini ya tafsirannya. Bahwasanya ini adalah perintah dengan sebaik-baik, seagung-agung ibadah dan akhlak. Yang mana disebutkan oleh para ulama sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini disebutkan pula oleh Ibnu Rajab Al-Hambali kitab ini, surat Hud 114, ada sababun nuzul. Anna rajulan asaba min imra'atin qublah thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi, laki-laki, seorang sahabat Nabi telah mencium seorang perempuan, mencium yang bukan mahram, bukan istri yang dicium. Ini menunjukkan di zaman itu ada juga sahabat Nabi yang melakukan kesalahan, manusia. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lah, lalu menceritakan hal itu kepada beliau. Fasakata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta nazalat hadhihi al-ayah. Maka Nabi SAW terdiam hingga turunlah ayat ini. Ayat apa? Hud 114. Dirikanlah salat pada kedua ujung siang dan pada awal permulaan malam. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan buruk. Maka Nabi SAW memanggil orang yang tadi melaporkan dirinya itu telah mencium seorang perempuan. Sini, dipanggil oleh Nabi SAW. Wa faqara'aha alaihi. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut kepada pria itu. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki lain, sahabat lain yang bertanya, ya Rasulullah, hadzal khassah, apakah ayat ini khusus untuk kasus orang ini saja?
Maka kata Nabi SAW, bal linnasi ammah, tidak, tapi ya untuk semua manusia secara umum. Kalau mengalami kasus yang sama, maka bertaubatlah dan beramal solehlah. Ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini, ikhwan. Faedah pertama, tentu menyentuh non mahram haram. Menyentuh non mahram dengan sengaja haram. Itu jika sentuhannya tanpa syahwat. Jika sentuhannya tanpa syahwat. Jika sentuhannya dengan syahwat, maka makin haram dengan derajat syahwat yang berbeda-beda. Makin besar syahwatnya, maka makin haram lagi gitu. Itu pertama. Faedah kedua, dianjurkannya seseorang ketika kebingungan dalam masalah agama atau belum menemukan jawaban dalam permasalahan agama untuk mendatangi ahli ilmu. Dan ahli ilmu di sini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr jika kalian tidak mengetahuinya. Lah ahli ilmu, apa yang kita perlu meminta fatwa darinya? Ahli ilmu yang dimaksud ahli dzikr. Zikr di sini ingat sama Allah. Dia ahli dzikr ini ada dua hal. Pertama, dia yaitu ahli ilmu ini rajin zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu ingat Allah. Zikir karena ingat. Selalu ingat Allah. Kemudian hal kedua, ahli ilmu ini ucapannya, fatwanya, nasihatnya, pengajarannya itu memang membuat kita ingat sama Allah. Dan enggak semua ahli ilmu itu ahli zikir. Dan tidak semua ahli zikir itu ahli ilmu. Jadi istilah ahli zikir ini jangan antum bayangkan seperti sebagian orang sufi yang di tempat sepi zikir pakai tasbih gitu. Enggak, bukan. Atau melakukan zikir-zikir bid'ah, enggak, bukan itu. Ahli zikir itu orang berilmu yang ilmunya dia membuat dia rajin ingat Allah, karena zikir itu ingat. Dan petuahnya, ucapannya, pengajarannya membuat antum ingat sama Allah gitu loh. Baru ke orang ini gitu, dan ilmunya ada gitu. Adapun ahli ilmu hatta level ustadz atau orang dengan gelar yang tinggi dari gelar akademik keagamaan atau sudah isi pengajian di mana-mana, tapi kalau isi pengajiannya atau ucapannya atau sikapnya atau dan hal berkaitan dengannya enggak membuat antum ingat sama Allah, maka ini enggak layak untuk kita ngambil fatwa darinya, bahkan ngambil ilmu darinya enggak. Karena apa yang kita dapat darinya? Kan kita belajar supaya takut sama Allah, supaya dekat sama Allah. Lah kalau saya mengustadkan dia tapi karena memang udah jadi ustad, terlanjur ustad, udah ikut, padahal fatwa-fatwanya menyimpang atau banyak hal yang membuat kita jauh dari Allah. Ada yang seperti itu. Ada majelis-majelis yang bukannya para audiens dekat sama Allah malah joget-joget. Maka ini bukan ahli zikir. Meskipun nama majelisnya majelis zikir, itu nama aja, istilah aja. Bahkan itu pengelabuhan. Maka faedahnya di sini, orang kalau belum menemukan jawaban atas permasalahan agama, dia dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib baginya untuk bertanya kepada orang yang memiliki kriteria ahli zikir. Ahli zikir. Bukan sembarang orang punya ilmu, enggak. Sekarang semua orang punya ilmu. Sekarang semua orang punya chat GPT. Ketik selesai, jawab fatwa keluar. Bukan itu.
Tapi orang yang memang dia punya ilmu dan ilmunya membuat dia apa? Ingat sama Allah, dan apa yang dia ucapkan membuat kita apa? Ingat sama Allah dan dekat sama Allah, takut sama Allah. Namun kalau ucapannya semaunya, fatwanya ngawur, isinya menghina orang, merendah, ini enggak. Apa yang bisa antum cari? Apa yang bisa antum ambil dari orang seperti ini? Yang ada uang antum yang diambil sama dia nanti lama-lama. Jadi ingat sejarah Yahudi cuma. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya para ahbar, para kalau sekarang rabi Yahudi gitu, yaitu ulama-ulama Yahudi, kenapa mereka memalsukan Alkitab? Mereka itu mencari thamanan qalila, cari duit. Jadi kalau makanya menyimpang. Kalau orientasi orang berilmu itu duitnya jemaah, maka dia bakal menyimpang. Kan di sini ada penyerupaan terhadap ulamanya Yahudi. Kalau orientasi dia untuk populer dan berbuat semaunya dalam beragama tanpa dalil, maka mirip pendeta-pendeta Nasrani yang bodoh dan enggak berilmu, enggak punya ilmu, tapi beramal dan nyebarin amalan-amalan yang menyimpang. Tapi ulama muslim yang benar tidak ke Yahudi, tidak mirip dengan Nasrani. Nah, maka datanglah orang ini ke Nabi SAW karena dia ada muskilah, ada masalah yang belum terpecahkan. Itu kedua, faedah kedua. Ketiga, orang beriman sekalipun berdosa hatta dosa besar akan merasa gusar dan tidak tenang dengan dosanya. Itu orang beriman. Ini buktinya. Ini baru mencium, bukan meremehkan masalah mencium ya. Ini baru mencium satu perempuan dengan qublatan, dengan sekali cium. Ada huruf tak marbutah menunjukkan sekali tok cium. Tapi kayak udah besar banget dosanya, kayak udah mau masuk neraka gitu, sehingga gusar sendiri, lalu cari fatwanya Nabi SAW. Ini semakin kita beriman, sebenarnya semakin gusar dengan kesalahan, dan semakin dekat kemunafikan, semakin merasa kesalahan itu kayak dosa itu kayak lalat yang pergi, dah gampang, tenang aja, karena Allah Maha Pengampun gitu. Akhirnya dia gitu-gitu aja. Faedah yang berikutnya keempat ya, kalau nggak salah, bolehnya menceritakan secara personal kesalahan diri atau kesalahan orang lain untuk mendapatkan fatwa atau jawaban yang sahih. Boleh secara personal, private. Ya, bukan di kajian gini terus, Ustaz, afwan Ustaz, saya tadi baru berzina misalnya. Alhamdulillah, orang pada tahu akhirnya. Enggak, personal. Datang ke mungkin ustadz yang mungkin antum tahu ustadz ini punya ilmu dan bertakwa. Ustadz ini telah melakukan suatu dosa. Dosanya begini-begini ustadz. Ya, kalau bisa jangan detail. Global aja yang membuat ustadz ini paham. Udah cukup, jangan detail. Ustadz juga empat juga dengernya. Gak mau tahu juga urusan lebih detail, tapi oh ya udah. Dan ketika seorang menceritakan itu urusan pribadinya, maka wajib atas pemilik fatwa atau ustadz ini untuk merahasiakan. Apakah yang wajib hanya merahasiakan orangnya? Itu lihat dari merahasiakan orangnya wajib, tapi apakah merahasiakan kasus itu tidak wajib? Maka ini kembalikan kepada maslahat dan mafsadat. Ya, misal. Kalau misal di kajian kadang-kadang ustadz, siapapun ustadz itu kadang-kadang bilang ada seorang jemaah bukan di sini, entah di mana dah. Itu berkasus begini. Itu boleh ketika ustadz ini memiliki solusinya dan benar sesuai dengan arahan dalil, serta tidak menyebutkan nama
atau jangan sampai ada jemaah yang mengerti siapa maksudnya, karena itu aib pribadi, gitu, ya, seperti itu. Dan yang keempat, asal kasus tersebut tidak menjadi bahan bincangan yang sia-sia bagi banyak orang. Ada beberapa kasus yang gharib, aneh, sangat buruk, yang sebenarnya itu hampir nggak ada orang kayak gitu kasusnya, maka nggak usah diumbar. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Ya begitu. Baik. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW umum untuk semua orang. Pada asalnya umum untuk semua orang, tidak dikhususkan untuk sahabat tertentu, pada asalnya begitu. Kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min rajulin yuznibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Tidaklah ada seorang pria, maksudnya manusia, hamba Allah, tidaklah ada seorang yang melakukan dosa, kemudian dia bangkit, lalu berwudu, lalu salat, lalu beristighfar, minta ampun kepada Allah, niscaya kecuali pasti Allah Ta'ala mengampuninya. Kata sebagian ulama, ini adalah hadis tentang salat taubat 2 rakaat setelah melakukan dosa. Biasa salat taubat yaitu salat niatan buat taubat 2 rakaat. Ya. Maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dosa yang dia niatkan itu, yang dia niatkan untuk ditaubatkan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat di surat Ali Imran 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Maka kata Allah Azza wa Jalla, ya, mereka adalah orang-orang yang idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Mereka adalah orang-orang yang apabila fa'alu fahisyah, mengerjakan perbuatan keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka dzakarullah, mereka telah langsung ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka pun beristighfar atas dosa-dosa mereka. Taib, di sini ada kalimat ya, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nah, ini para ulama mereka beragam pandangan mengenai 2 istilah ini, 2 kalimat. Fa'alu fahisyah, apa itu fahisyah, apa itu zalim? Karena 2 istilah sini, fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Taib. Fahisyah, sebagian ulama mengatakan fahisyah, kekejian, adalah as-sayyi'at al-kibar, yaitu dosa-dosa besar. Adapun zalamu anfusahum, yaitu di bawah, yang kadarnya di bawah dosa besar, tetap dosa namun tidak sebesar dosa besar. Jadi fahisyah itu keji, segala dosa besar itu keji gitu loh. Dan di bawahnya dosa kecil, orang yang melakukan dosa kecil sebenarnya hakikatnya tetap sedang menzalimi dirinya sendiri. Walaupun itu dosa kecil. Itu faedah pertama atau pendapat pertama dari sebagian ulama. Dan di sini wallahu alam itu yang lebih sahih, wallahu alam. Wallahu alam itu yang lebih sahih. Ada yang mengatakan bahwasanya fa'alu fahisyah, kekejian itu adalah dosa yang sifatnya ta'addi, yaitu dosa yang mengkaitkan dengan orang baik sebagai korban atau apa, itu fahisyah. Kayak zina, mencuri gitu.
ada orang yang jadi korban. Adapun audzalamu anfusahum, menzalimi diri sendiri, yaitu dosa pribadi yang tidak ada kaitan dengan orang lain sebagai korban. Dosa pribadi gitu. Itu menzalimi diri sendiri. Ada yang berpendapat seperti itu. Ala kulli hal, baik yang fahisyah atau menzalimi diri sendiri, orang-orang ini ketika melakukan dua perbuatan buruk itu langsung teringat Allah dan beristighfar atas dosa-dosa mereka. Ingat di sini, orang-orang bertakwa kata para ulama, la yakunu ma'suman min fi'lil fahishati au zulmin nafs. Orang bertakwa itu bukan berarti tidak mungkin melakukan kekejian, tidak mungkin melakukan kezaliman. Enggak, bukan gitu. Karena ayat ini bukan kayak gini kan, wa hum la yaf'aluna al-fahisha aw la yadhlimuna anfusahum, enggak. Tapi justru ayat ini mengabarkan bahwasanya posibilitas itu ada. Orang bertakwa ya, uiddat lil muttaqin, di antara maksudnya jannat arduha ka ardhis samawat wal ard, jannah surga itu disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Dan di antara karakternya adalah orang bertakwa, jika mereka melakukan kekejian atau menzalimi diri sendiri, mereka langsung ingat Allah dan istighfar, taubat. Nah, jadi kaidahnya gini. Orang bertakwa bukan berarti enggak mungkin mengerjakan kekejian, dan bukan berarti enggak mungkin di lembar hidupnya enggak pernah melakukan dosa besar. Semua manusia mungkin, sangat mungkin dan berpotensi melakukan dosa besar kecuali nabi, kecuali para nabi. Sekalipun manusia ini orang yang bertakwa dari kalangan manusia biasa, posibilitas berbuat zalim eksis, ada. Posibilitas berbuat kekejian, dosa besar ada. Gak menutup kemungkinan. Malah justru kemungkinan itu diwartakan oleh Allah dengan kalimat, yaitu orang bertakwa adalah orang-orang yang jika mereka melakukan kekejian atau menzalimi diri mereka, maka mereka berzikir kepada Allah. Berarti ada posibilitas ini. Sehingga ikhwas sekalian, ketika kita mengetahui ada orang yang kita kenal bertakwa, tapi kita dapat kabar dia begini begitu, maka tidak langsung begitu saja kita vonis hilang ketakwaannya total, kemudian apa enggak. Lah kita sendiri kok ngeliat diri kita mungkin jauh di bawah itu gitu. Lebih buruk lagi mungkin. Ya. Apalagi zaman-zaman sekarang, ikhwan. Zamannya orang banyak pansos. Orang-orang baik, orang-orang bertakwa, ustadz-ustadz, aibnya kebongkar sedikit, itu langsung dibeberin mana-mana. Setan senang dengan itu. Karena banyak yang pengen pansos. Ya. Terus kemudian beberapa podcast akhirnya ngundang podcast itu tuh yang kayak gitu kan, mereka oportunis, pengen dapat rating, pengen ini, pengen itu, ngundang ini, itu kan supaya viewersnya. Artinya mereka nyari duit di situ. Itu semua pansos, itu semua adalah menginjak pundak korban demi meninggikan diri mereka sendiri. Jadi kalau antum lihat orang-orang ini, subhanallah, ya, terus kemudian aib diceritakan sana sini, terus urusan rumah tangga pribadi orang, subhanallah, itu berat di hari akhir urusannya. Makin berjuta orang yang mendengar, makin beban itu nanti di hari akhir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau kita kenal orang bertakwa dan kita nggak mengetahui dia kecuali kebaikan, terus kemudian kita mungkin ngelihat atau kita dikabarkan atau mungkin apa, ada dia keburukannya, itu tidak kita hapus ketakwaannya. Apalagi kadarnya kan Allah yang tahu, kadarnya Allah yang tahu. Maka apa yang lebih dari dia dari ketakwaan tetap kita sematkan dia ketakwaan. Kesalahannya kita tidak ikuti atau tidak atau kita nasihati. Nah, maka dikatakan oleh para ulama fafi'lul. Nah, tapi gini jemaah.
Apakah orang yang berbuat kekejian, fahisyah atau zalim, ketakwaannya berkurang? Iya. Tapi apakah pantas dia menyandang gelar secara mutlak? Tidak. Apakah ini orang mutlak? Tadi mutlak, tapi dia melakukan kekejian, dosa besar atau dosa. Apakah dia perbuatan itu dia pantas menyandang gelar ketakwaan secara mutlak sehingga kita memiliki gelar orang bertakwa? Tidak. Mungkin karena dia ada ketakwaan, tapi dia juga ahli maksiat atau ahli maksiatannya. Namun jika orang ini melanjutkan amalan buruknya dengan istighfar, taubat, maka itu tidak mencederai ketakwaannya. Tetap kategori ini orang bertakwa karena dia segera ini. Maka dikatakan para ulama, fa fi'lul fahishati la yakhdish taqwa idza istaghfara al-insan wa taba. Maka perbuatan keji tidak mencederai, menghilangkan ketakwaan jika dia beristighfar dan bertaubat. Itu. Kalau dia perbuatan kejinya terang-terangan, maka perbuatannya harus terang-terangan. Ya. Bukan masalah ikhlas. Karena apa? Karena supaya orang tidak sungguh sama dia. Oh, dia masih kayak gitu. Dia tidak ada tuh kan bertaubat gitu. Jadi terang-terangan taubatnya. Karena dia terang-terangan. Gitu. Tapi kalau dia perbuatan kejinya masih itu hanya dia dan Allah Ta'ala yang tahu, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Makanya taubatnya sendiri, jangan dia orang tak yang tahu, orang tak tahu kalau dia ahli maksiat. Tiba-tiba dia mengumumkan pertaubatan di Facebook, saya bertaubat dari hal berikut begitu. Orang jadi tahu ini tak benar-benarnya. Paling itu orang lain boleh, begitu. Itu dari taubat. Ya, kita lanjut setelah ada masyarakat. Baik, mengisi waktu antara adzan isya dan qomat, ada faedah yang mungkin bisa kita sampaikan dan bermanfaat insyaallah. Di antaranya dikatakan oleh para ulama, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah dalam tafsir surat Al-Imran, masih berkaitan dengan surat Al-Imran 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Di sini kalimat وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, yaitu tidak ada atau siapa lagi yang mengampuni dosa-dosa kecuali selain Allah Azza wa Jalla. Itu kalimat seolah-olah biasa aja, tapi begini kata Syekh Utsaimin begini, la ahad yastati'u an yaghfira dzunuba illallah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Tidak ada satupun kecuali Allah. Oke. Iya, kita tahu itu. Antum tahu, anak tahu, orang awam tahu, orang ahli maksiat juga tahu, yang ngampuni dosa ya Allah. Tapi pengetahuan basic ini tidak hanya sebatas di situ, melainkan ada pengembangan makna dan konsekuensi, yaitu apa? Wa yatafarra'u 'alaiha, dan cabang dari pemahaman ini adalah an la yu'tamada 'ala ahadin fi maghfirati dzunubi aw talabil maghfirah wa innama yakunu al-ittijahu ila Allah. Jangan sampai pendosa itu mengandalkan siapapun orang atau malaikat atau siapa dalam masalah ampunan atau minta ampun. Jangan andelin orang, melainkan hanya dia hadapkan pada Allah, gitu. Ini. Oh, gimana maksudnya? Gini. Orang yang berdosa, pendosa. Sebagian orang yang berdosa, ya ikhwan, enggak punya manhaj, enggak punya metode, enggak tahu gimana caranya. Dia ngira saya enggak bakal diampuni.
Dia ngira orang kayak saya mah, ya gimana? Karena syaitan udah terlalu menghasutnya. Syaitan memblokir jalan menuju taubat dengan pemahaman, maka akhirnya kadang dialihin sama syaitan, kuburan keramat. Tuh. Kalau sekarang Walid, ya kayak di film Walid, itu hasil dari hasutan syaitan supaya orang apa? Bertumbuh pada makhluk, minta ampunnya sama makhluk atau pakai wasilah makhluk, padahal langsung ke Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya, kalau ini nggak terjadi pada kita, alhamdulillah. Tapi ini terjadi pada sebagian orang. Banyak orang-orang mau taubat dari penjara, mau taubat dia, ketemunya dengan orang ahli khurafat. Akhirnya, ayo, anak punya guru, diajak ke gurunya. Gurunya bukannya orang ini diajak supaya taubat langsung ke Allah, diperes duitnya, dibuat dia berpikir bahwasanya ini wali Allah, jadi minta ampunnya melalui dia, atau disuruh ke kuburan keramat, malah justru makin mungkinan ini menjadi syirik dan jadinya. Itu. Ini jadi bukan kaleng-kaleng gitu masalah seperti ini. Ternyata impactnya juga ada pada banyak orang ketika mindsetnya itu tidak taubat itu langsung ke Allah, gitu. Ya. Kadang juga sebagian orang dia bergantung pada orang soleh, sehingga dia minta terus supaya diampuni sama orang soleh. Dia minta, Ustaz, mintain ke Allah Ustaz supaya Allah ampunin saya. Oke, semoga Allah ampunin antum. Besok gitu lagi. Jadi kekuatan hati dia untuk minta ampunan melalui ustadz lebih berat, lebih besar dibandingkan kekuatan dia langsung minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesalahan. Seseorang kalau betul-betul pengen diampuni Allah langsung. Kalau ustadz itu hanya perantara tanya jawab saja, gimana cari taubat, diarahkan oleh ustadz. Bukan dikit-dikit telepon ustadz, SMS, WhatsApp ustadz, ini tolong ustadz, ini bergantung banget sama ustadz. Enggak, ya akhi, antum sama ana sama. Pertama, sama-sama punya dosa. Kedua, cara taubat kita pun sama, langsung ke Allah. Enggak bergantung pada makhluk dalam urusan pengampunan, karena Allah Maha Pengampun secara zatnya. Dia Ghafurur Rahim. Manusia masing-masing punya kesibukan dengan dosa mereka dan dengan permintaan maaf mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ya, itu faedah. Faedah berikutnya. Anna ar-rajul, ini juga dari Syekh Utsaimin, bahwa seseorang idza adnaba fastaghfara thumma adnaba fastaghfara thumma adnaba fastaghfara fa innahu yughfaru lahu wa in takarrara dhanbu minhu. Orang jika dia dosa langsung istighfar, terus dia dosa lagi, dosanya sama, terus istighfar, terus di hari yang sama dia dosa itu lagi, kecemplung lagi, istighfar lagi, maka Allah ampuni walaupun berulang dosa itu. Karena ayat ini Allah mengatakan di ayat 135 Ali Imran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yaitu mereka tidak berterus-terus dengan perbuatan dosa mereka dan mereka tahu. Kata Syekh Utsaimin, Allah tidak mengatakan walam yu'idu ma fa'alu, mereka tidak mengulang. Gini loh, orang mengulang maksiat beda dengan orang yang berterus dengan maksiat. Ini dua hal yang berbeda. Mengulang maksiat itu maksudnya adalah dia maksiat, udah taubat, dia ulang lagi. Ya taubat lagi, namanya manusia, balik lagi padahal udah taubat tadi. Ini mengulang maksiat, ya. Bedakan dengan berterus maksiat. Ya ini dia maksiat, enggak taubat, terus maksiat yang sama lagi, belum taubat, maksiat yang sama, yang kayak ini enggak diampunin. Karena dia enggak ada taubat, enggak ada istighfar, terus gitu. Ya. Jadi gini, kata Syekhul Islam bahkan dalam salah satu kalimatnya beliau mengatakan,
jika antum bahkan, maknanya begini, jika antum dalam satu hari 70 kali melakukan dosa itu, maka setiap dari 70 kali itu istighfar, taubat. Walaupun sampai 70 kali antum kayak gitu. Ini saking hiperbolanya gitu loh, saking apa? Ada kalanya hamba yang Allah uji dengan suatu maksiat yang dia tuh kelagapan untuk menahan diri dari maksiat itu, tapi dia istighfar terus. Terutama maksiat ini, di ini maksiat yang mata, ya enggak? Susah sekarang, masya Allah, semua punya handphone, semua nonton video, semua nonton reels video, ya enggak? Astagfirullahaladzim, jangan diterusin. Berapa detik? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udahlah, antum istighfar terus dari tadi. Udah stop, udah kalau bisa. Tapi gimana namanya orang kita tuh sekarang udah susah, mau dikit-dikit nonton dan terus ngeliat itu postingan ribah. Nikmatin, astagfirullahaladzim. Tutup lagi. Ada lagi postingan itu. Astagfirullahaladzim. Itu hal yang sama sejam bisa 10 kali, Pak. Benar enggak? Itu Syekhul Islam ngomong seperti ini kapan? 700-an tahun lalu. Tapi itu terjadi sekarang. Bisa aja maksiat yang sama dalam satu hari 70 kali lebih. Tapi setiap habis maksiat istighfar. Setiap habis istighfar itu diampuni. Adapun kok maksiat terusin, asik nih. Terus lagi, terus ntar 5 menit terusin lagi. Ini enggak taubat ini orang ini. Ini namanya israr, terus-terusan. Ya begitu, wallahu alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.